Bisa bikin heboh fans Garuda. Erik ten Hag dikabarkan masuk radar PSSI. Sudah pasti jadi pelatih timnas setelah pemecatan Patrick Kluivert kah? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Lagi-lagi bikin publik geram. Bung Towel tiba-tiba muncul tanggapi pemecatan Patrick Kluivert. Padahal sebelumnya nggak pernah lagi bahas sepak bola. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta-faktanya hanya di sini. Tolong tekan tombol like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan berita Timnas Indonesia terupdate. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Bisa bikin heboh fans Garuda? Erik ten Hag dikabarkan masuk radar PSSI. Sudah pasti jadi pelatih timnas setelah pemecatan Patrick Kluivert kah? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Setelah resmi memecat Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala, PSSI kini bergerak cepat mencari sosok baru yang dinilai mampu membangkitkan kembali semangat timnas Indonesia. Keputusan pemecatan itu diumumkan tak lama setelah kegagalan skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026, usai menderita kekalahan beruntun dari Irak dan Arab Saudi. Di tengah kekosongan kursi pelatih tersebut, muncul kabar mengejutkan bahwa nama Erik ten Hag sempat masuk dalam radar PSSI. Menurut sumber internal federasi, ten Hag termasuk dalam daftar pendek pelatih top Eropa yang sempat dihubungi untuk penjajakan awal. Kontak sudah dilakukan, tapi masih sebatas eksplorasi. PSSI ingin tahu apakah ten Hag terbuka melatih di Asia, khususnya Indonesia. Ujar sumber yang enggan disebutkan namanya, Jumat 17 Oktober 2025. Ten Hag sendiri dikenal sebagai sosok yang disiplin dan memiliki filosofi permainan modern berbasis pressing dan penguasaan bola. Gaya yang dinilai cocok dengan semangat regenerasi di tubuh timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu tetap menjadi figur yang dihormati di dunia sepak bola Eropa. Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih berhati-hati. Ia tidak membantah tetapi juga tidak mengkonfirmasi kabar kontak dengan ten Hag. Kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh, tidak menutup kemungkinan mendatangkan pelatih dari Eropa atau tempat lain selama dia punya visi yang jelas dan komitmen membangun sepak bola nasional, ujar Erick singkat. Di Belanda, beberapa media turut menyoroti kabar ini. Mereka menyebut ten Hag menghargai minat dari PSSI. Meski peluang mendatangkan ten Hag terbilang kecil, langkah PSSI menjajaki nama sekelasnya dianggap sebagai bukti keseriusan federasi untuk menaikkan level sepak bola Indonesia. Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali menilai keberanian PSSI berpikir besar adalah sinyal positif. Kalaupun ten Hag tidak datang, setidaknya federasi mulai berani bermimpi besar. Ini penting untuk membangun mental juara di tubuh timnas Indonesia. Selain ten Hag, PSSI juga dikabarkan menyiapkan daftar pelatih alternatif yang tak kalah mentereng. Di antaranya, Jesus Casas, Sreko Katanec, Park Hang-seo, dan Roberto Mancini. Casas, pelatih asal Spanyol, dikenal pernah menangani timnas Irak dan memahami karakter sepak bola Asia. Filosofi serangan balik cepat yang ia terapkan cocok dengan gaya bermain cepat dan dinamis yang sedang dibangun timnas Indonesia. Nama Sreko Katanec juga mencuat. Pelatih asal Slovenia itu sukses membawa Uzbekistan tampil gemilang hingga ke Piala Dunia 2026. Pengalamannya di Asia menjadi nilai tambah, karena ia terbiasa menghadapi karakter tim-tim dengan fisik tangguh dan teknik bervariasi. Hal yang mirip dengan pemain Indonesia. Sementara itu, Park Hang-seo, mantan pelatih Vietnam, dianggap sebagai figur yang sudah memahami kultur sepak bola ASEAN. Karakternya yang keras namun dekat dengan pemain bisa menjadi kombinasi ideal untuk membangun mental juara timnas Indonesia. Sementara itu, tak kalah menarik, Roberto Mancini juga disebut sebagai kandidat potensial. Meski gagal membawa Arab Saudi bersinar, pengalaman melatih tim-tim besar seperti Italia dan Manchester City membuatnya punya kredibilitas tinggi. Selain itu, kemampuannya beradaptasi dengan pemain diaspora yang berkarir di Eropa menjadi nilai lebih bagi Indonesia yang kini mulai banyak memiliki pemain keturunan. Dengan sederet nama besar itu, publik kini menunggu langkah resmi PSSI dalam menentukan pelatih baru timnas Indonesia. Apakah mereka akan terus mencoba mendekati Erik ten Hag atau memilih opsi realistis dengan pelatih lain yang lebih mudah dijangkau? Yang pasti, langkah berani ini menunjukkan bahwa PSSI mulai menatap masa depan dengan visi besar.
Setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini saatnya membangun ulang timnas dengan pendekatan modern dan pelatih berkelas dunia. Langkah PSSI yang mulai berani mengincar pelatih top dunia seperti Erik ten Hag patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sudah tidak lagi berpikir kecil. Jika PSSI benar-benar serius dalam membangun sistem dan memberikan dukungan penuh kepada pelatih baru, maka timnas Indonesia punya peluang besar untuk bangkit dan menatap masa depan yang lebih cerah. Semangat Garuda, jangan pernah padam. Apa kamu punya pandangan lain terhadap pelatih seperti apa yang cocok untuk timnas? Ayo tulis pendapatmu di bawah. Lagi-lagi bikin publik geram. Bung Towel tiba-tiba muncul tanggapi pemecatan Patrick Kluivert, padahal sebelumnya nggak pernah lagi bahas sepak bola. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta-faktanya hanya di sini. Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel ikut menanggapi keputusan PSSI memecat Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia itu resmi mengumumkan pemberhentian seluruh staf kepelatihan gerbong Belanda pada Kamis 16 Oktober 2025 setelah hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Bung Towel, keputusan ini seharusnya disertai dengan penjelasan yang jelas dan objektif secara sepak bola. Ia menilai publik tidak mendapat informasi utuh tentang alasan dibalik pemecatan tersebut. Kalau pemecatan dilakukan secara normal, harus ada argumen sepak bolanya. Apakah karena strategi, line up yang salah, atau pergantian pemain yang terlambat? Tapi sejauh ini kita tidak tahu apa-apa, ujarnya kepada tv1news.com. Bung Towel menilai bahwa publik wajar merasa kecewa dan marah setelah timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia, apalagi peluangnya sudah terbuka lebar. Namun, ia mengingatkan agar semua pihak tetap berpikir jernih dalam koridor penilaian objektif sepak bola. Emosi itu manusiawi, tapi kita juga perlu menilai dari kualitas dan konteks permainan di lapangan, katanya. Ia juga menyoroti bahwa sejak awal Patrick Kluivert sudah berada dalam posisi sulit. Kehadirannya di Indonesia langsung dibanding-bandingkan dengan Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya yang punya kedekatan emosional dengan publik. Sejak datang, Kluivert memang tidak disambut dalam suasana kondusif. Ada tekanan dari netizen, ada bayang-bayang pelatih lama. Itu membuat kerjanya tidak tenang, tambah Bung Towel. Menurutnya, perbandingan dengan era Shin Tae-yong menjadi gangguan utama bagi siapapun pelatih yang menangani skuad Garuda. Kalau sentimen ini terus ada, siapapun pelatihnya akan susah berkembang. Apalagi kalau setiap kegagalan langsung diakhiri dengan pemecatan, itu bisa jadi presiden buruk dalam pembinaan sepak bola nasional, tegasnya. Sebagai pecinta sepak bola Indonesia, tentu kita semua kecewa atas kegagalan menuju Piala Dunia. Tapi keputusan untuk terus mengganti pelatih setiap kali hasilnya kurang memuaskan bukanlah solusi. Timnas butuh stabilitas, arah yang jelas, dan dukungan tanpa henti dari supporter. Para pemain sudah berjuang maksimal di bawah tekanan besar. Sekarang saatnya PSSI belajar untuk lebih transparan dan konsisten membangun fondasi jangka panjang, bukan sekedar mencari kambing hitam setiap kali gagal. Karena sejatinya, Garuda butuh kepercayaan, bukan ketakutan. Gimana? Menurut pendapatmu tentang sikap Bung Towel? Cepat berikan tanggapanmu di kolom komentar.